Atlantic Immigration Program. Persyaratannya itu termasuk yang lumayan mudah. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Cinta Kanada, Vivi, dan Erwin dan Elliot. Nah, video kali ini kita mau bahas lagi nih soal imigrasi Kanada, karena topiknya lagi populer. Untuk detail-detailnya bagaimana, Erwin yang akan menjelaskan. Oke, back by popular demand. Ini kita sekarang bahas lagi soal one of the way to move to Canada. Salah satu cara pindah Kanada sekarang yang paling baru lah, salah satu yang paling terbaru ini namanya Atlantic Immigration Program. Jadi ini untuk provinsi-provinsi di bagian Atlantik ya, dari Kanada itu, jadi bagian paling timur dari Kanada. Provinsi Atlantik ini butuh orang untuk pindah ke sana. Jadi sebelumnya sejak 2017 sepertinya ya, ada yang namanya Atlantic Immigration Pilot Program. Jadi itu temporary program untuk pindah ke Kanada, ke provinsi-provinsi di bagian Atlantik itu. Dan sejak tahun lalu, Tahun 2021, yes. ya sejak tahun lalu, karena program ini berhasil, dianggap berhasil oleh pemerintah Kanada, maka dari itu dijadikan permanen. Betul. Jadi sekarang kabar gembiranya nih untuk saudara-saudara yang mau pindah kemari, Atlantic Immigration Program ini sudah menjadi permanen, dan persyaratannya itu termasuk yang lumayan mudah untuk kalian, lebih mudah daripada skill worker express entry gitu. Jadi lebih mudah, IELTS-nya lebih kecil. Salah satu keuntungannya program Atlantik ini tidak ada batas usia. Betul. Ya, tidak ada batas usia. Itu penting banget ya, karena kan banyak juga mungkin yang mau pindah itu adalah keluarga muda atau yang sudah lebih berumur lah. Kalau pakai skill worker kan pakai poin tuh. Di sini enggak. Jadi poin umurnya enggak menentukan lah di sini ya. Tuh. Yang paling menentukan adalah pertama itu job offer dari designated employer itu. Itu yang paling utama. Nah, dari itu ada terbagi lagi dua dia, international graduate atau skill worker. Jadi seperti yang seperti sebelumnya, express entry itu ada dua. Nah, ini juga lulusan international student yang recent graduate dari Kanada. Dalam provinsi ini Atlantik, yang sekolahnya di Atlantic Province, mereka bisa langsung apply. Job offer itu masih butuh dari designated employer, tapi mereka tidak membutuhkan experience kerja karena kalian itu baru recent graduate dari provinsi-provinsi yang masuk dalam program tersebut. Kedua itu yang skill worker. Nah, kemungkinan kalian yang dari Indonesia itu kebanyakan bakal menempuh jalur yang ini, skill worker. Di mana kalian butuh ijazah ya. Ijazah S1 ya? Iya, ijazah S1 yang standar dengan dengan pendidikan di Kanada. Bukti ijazah, bukti kalian kerja selama setahun full time dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, itu 1560 hours. Juga ada harus bukti keuangan yang harus kalian buktikan ya. Itu tergantung family kalian, itu keluarganya itu ada berapa anggota keluarga itu cuman suami, istri, sama anak ya, bukan orang tua lagi, enggak. Jadi cuman keluarga inti kalian, suami, istri, sama anak-anaknya berapa, misalnya 2 orang, 3 orang, atau kalian berempat, itu jadi semuanya bukti keuangannya itu beda-beda. Ya gitu. Terus ada lagi ya sama lah, kayak misalnya kalian ada surat nikah, ijazah anak, segala macam itu ya nanti kalian bisa komplit nih, kita lihat sendiri nanti ya. Nanti bisa lihat tadi linknya gitu. Oke? Terus bakal ada settlement plan. Settlement plan itu harus kalian jadi kalian harus ngobrol sama organisasi di sana lah yang akan bantu
bikin itu kayak checklistnya itu kalian itu harus pindah kayaknya apa gimana planningnya gimana ntar dia ada checklistnya, jadi ada organisasi yang dia emang sudah ditunjuk oleh provinsi di Kanada itu untuk membantu kalian yang ingin apply melalui program Atlantic Immigration Program ini. Jadi emang udah ditunjuk sama pemerintah ya, jadi kalian akan ada kerjasama lah dengan mereka. Jadi mereka akan bantu guide itu gimana caranya. Terus step terakhirnya itu kalian harus mendapatkan endorsement dari provinsi gitu. Misalnya taruhlah kalian mau pindah ke Halifax di Nova Scotia itu, kalian harus dapatkan endorsement dari Nova Scotia ini, dan kalian akan lampirkan ke aplikasi permanent resident kalian yang akan ditujukan ke pemerintah federal. Jadi itu karena karena pemerintah federal yang akan memberikan keputusan terakhir kalian bisa jadi permanent resident atau bukan. Jadi kalian dapat endorsement dari provinsi dan kalian pakai surat ini dilampirkan di aplikasi permanent resident kalian. Jadi nanti dari situ pemerintah federal akan mengecek persyaratan dari kesehatan kalian, medical, work experience sama kalian punya itu juga. Yang penting selain kesehatan adalah bukan security. Security clearance itu biasanya police check, security clearance, police clearance itu di tingkat federal mereka akan cek, karena ya tadi ya job udah dapat lah kan, mereka udah dapat endorsement dari province, artinya sudah ada job offer dari province itu. Jadinya federal itu akan cek medical, karena kalian itu sehat atau kalian ada penyakit bawaan yang nanti dianggap akan membebani sistem kesehatan di Kanada, karena kesehatan di Kanada kan gratis untuk ditreat di sini kan, istilahnya begitu. Terus sama itu kalian ada history kriminal atau enggak, jadi kan criminal checknya itu dicek nanti gitu. Itu yang paling pentingnya ya. Jadi persyaratannya sangat mudah. Sekali lagi, ini Atlantic Immigration Program hanya berlaku untuk provinsi-provinsi yang terletak di daerah Atlantik. Itu adalah provinsinya apa aja? New Brunswick, Newfoundland Labrador, terus Nova Scotia, dan terakhir itu Prince Edward Island. Prince Edward Island, PEI. Kalian kalau yang belum pernah dengar semua nama-nama provinsi bisa di Google, jadi bisa tahu ada gambaran tuh seperti apa provinsinya. Kemungkinan kan orang-orang dari luar Kanada hanya tahunya itu Vancouver sama Toronto. Vancouver itu di British Columbia provinsinya, Toronto itu di Ontario. Terus juga poin berikutnya itu mengenai yang Educational Credential Assessment itu. Jadi ada organisasi yang akan kalian punya transkripnya itu di akreditasi lah istilahnya ya, jadinya bisa sesuai. Jadi compare sama Canadian punya itu education. ECA itu ntar nanti linknya ada untuk di situ jelasnya sih, bisa kalian pelajari sendiri ya. Kita ini ya seperti biasa, kita hanya share dari apa yang pengetahuan yang kita tahu. Dan karena kita ini bukan immigration consultant, kita juga bukan ya, jadi kita hanya mau sharing pengetahuan apa yang kita tahu. Kita juga mau coba bantu teman-teman untuk bisa pindah kemari juga, karena kita melihat banyaknya animo dari teman-teman semua yang penasaran, pengen tahu itu gimana caranya pindah Kanada. Gitu kan. Jadi kita lihat banyak nih yang kayaknya suka ya, dari teman-teman kita sendiri, saudara kita sendiri, dan dari pertanyaan-pertanyaan di YouTube atau melalui Instagram dan mau lain-lainnya ya. Jadi banyak yang tanya soal imigrasi Kanada. Gitu. Nah, lanjut poin berikutnya, poin yang ketiga ya. Ya, poin ketiga ini sekali lagi mengenai work experience itu. Dalam 5 tahun terakhir
kalian harus bekerja full time selama 1 tahun. 1 tahun. Di mana 1 tahun itu 1.560 jam. Jadi kalian harus melampirkan bukti lah. Nanti mungkin dari Surat kantor, referensi kerja biasanya. dari surat referensi kerja dari tempat kerja kalian, kasih lampiran itu minta dari HRD kalian lah ya. Dan ini kalau kalian itu misalnya self employ, apa tuh namanya? Itu nggak termasuk. Self employ itu kalau kalian kerja sendiri, bisnis sendiri itu nggak dihitung, itu tidak terhitung karena ini untuk pegawai ya, pegawai. Betul, untuk pegawai. Terus ada volunteer, itu nggak dihitung. Pokoknya intinya volunteer sih kerja yang nggak dibayar itu nggak dihitung. Kerjanya ini harus menghasilkan, jadi pekerjaannya yang menghasilkan uang ya. Betul. Gitu, tapi harus bekerja untuk perusahaan, bukan untuk diri sendiri gitu. Itu nggak terhitung. Terus catatan juga kali, yang kalau untuk kerja full time, kalau kalian itu kan di sini kan ada NOC ya, National Occupancy Classification. Ya. Jadi ada NOC O, NOC A, NB, NC, ya. ND. Nah, kalau untuk yang di Atlantic Immigration Program ini yang bisa itu NOC O, A, B, and C. Betul. Itu bisa. Oke. Jadi C itu biasanya pekerjaannya ya lumayan nggak terlalu tinggi ya. Staff. Atau kayak misalnya di food court kalian itu misalnya kerja di food beverage, jadi waiter, kasir, atau jadi yang di food court. Kalau kalian tahu tuh food court di Indonesia misalnya Burger King atau apa, itu yang kerja di sana itu biasanya di level C itu. Nah, kalau kalian punya pengalaman kerja di itu juga, kalian itu memenuhi syarat untuk pindah kemari. Betul. Gitu. Jadi lumayan kan? Nah, setelah itu juga ada NOC yang B, itu biasanya supervisornya. Misalnya supervisor di BK, supervisor di McDonald. Jadi untuk NOC kalian itu pelajari sendiri ya. Karena banyak. Kalian lihat sendiri kerjaan kalian itu sesuai NOC yang mana, oke? Karena ini ya kita nggak tahu kalian kerja apa, oke? Terus bahasa Inggris, poin bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya untuk IP ini hanya kalau kalian di NOC kalian kerjanya NOC O atau zero lah itu, NOC zero, terus atau NOC A dan NOC B, minimum IELTS kalian itu CLB-nya harus CLB 5 Inggrisnya ya. Canadian Language Benchmark-nya itu harus harus level 5. Jadi minimum Inggris kalian CLB 5 ya. Kalau kalian kerjaannya jatuh di dalam klasifikasi NOC C, Inggrisnya lebih rendah lagi tuh. Kalian cuma butuh 4. Oke? Jadi itu lumayan lah. Jadi kalian kalau udah mau apply nih, kalian udah harus siapin nih kira-kira IELTS yaitu tes Inggrisnya udah harus ada. Iya. Karena itu kan nggak cepet ya, kalian harus belajar dulu, nggak bisa langsung tes langsung dapat. Nah kalau misalnya kurang nilainya kan kalian bisa persiapin lagi, bisa ambil lagi. Iya. Nah itu udah harus duluan gitu. Menurut aku untuk tes Inggris kalian udah harus cek kapan belajarnya bagaimana gitu. Dan untuk itu kalau kalian juga sudah punya tes Inggris ini, biasanya validasinya itu hanya berlaku 2 tahun. 2 tahun jadi ya. Kalau kalian mau apply itu hanya berlaku 2 tahun. Kalau kalian udah pernah ambil, kalian harus lihat tuh waktu kalian apply masih valid atau enggak. Karena itu harus 2 tahun dari pada waktu kalian waktu kalian udah dapat hasilnya juga tuh 2 tahun ke depan. Setelah 2 tahun itu dia expired, nggak diterima lagi. Setelah itu poin yang terakhir, poin bukti keuangan kali ya. Bukti keuangan itu kalau kalian misalnya kalian sendiri itu cuma butuh sekitar $3.000 tabungan bukti, ya. Tabungannya kalian cuma butuh 3.000. Kalau kalian misalnya suami istri lah 4.000 gitu. Jadi kalau berempat kalian harus membuktikan uang cuma $6.000 saja. Dimana kalau express entry biasanya itu kalau berempat tuh 20.000 harus kasih uang
berapa? 20 ribuan. Aku lupa, tapi sekitar itu. Sekitar 20 ribuan. Jadi kalau di Atlantic Immigration Program ini hanya 6.000. 6.000. Jadi sebenarnya ini kalau di compare sama program Express Entry, ini chance-nya bagus gitu. Bagus nih. Lebih istilahnya lebih mudah lah. Lebih mudah karena juga Atlantic Province ini provinsinya mereka butuh orang. Betul. Juga persyaratannya jadi dibuat lebih mudah, tapi kalian hanya harus dapetin tuh job ya. Kalian harus website dulu, browse ke website yang ada designated employer. Jangan salah. Ya, jangan salah. Jadi yang mesti ada designated employer itu mereka kasih lihat tuh listnya, pekerjaannya apa aja adanya. Nah, kalian apply di perusahaan itu, designated employer itu, dan setelah kalian dapatkan surat dari perusahaan itu, kalian itu nanti bekerja sama dengan organisasi yang bikin settle plan itu, settlement plan. Ya, jadi kalian nanti akan mendapatkan endorsement dari provinsi. Dari provinsi itu mendapatkan endorsement itu yang akan kalian lampirkan sebagai aplikasi kalian mendapatkan PR ke tingkat federal, dan dimana kalau aplikasi kalian komplit dan berhasil dalam waktu 1 tahun kalian dapat PR-nya. Betul, guys. Dan juga enaknya juga ini kalau kalian sudah dapat pekerjaannya dan PR kalian sedang diproses, selama PR kalian diproses, kalian bisa mendapatkan work permit terlebih dahulu. Jadi kalian bisa datang dulu. Iya, itu hal sebelum yang bagus dapat, kan. Ya, sebelum dapat PR. Jadi kalian bisa langsung kerja dulu. Apalagi kalau terutama kalau kalian berada di dalam Kanada. Jadi itu bisa cepat, jadi lebih cepat lagi enak. Oke, jadi sekian dulu kali ya. Ya. Nanti kita juga kalau ada program-program baru, informasi yang baru, lebih menarik, informasi menarik yang lebih baru lagi akan kita update terus di channel kita ini. Betul. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, ada komen, bisa kalian tulis di bawah sini. Nanti kita coba jawab lagi ya. Sharing informasi ini juga karena dalam 3 tahun terakhir ini Kanada membuka 1,5 juta imigran. Jadi mereka buka open slot hampir tiap tahunnya sekitar 400 ribuan lah. Jadi hampir 1,5 juta ya, 1,3 1,4 lah. Banyak ya. Jadi banyak gitu. Iya, banyak. Tahun lalu udah tercapai 400.000 something ya. Lupa kita ya. Tahun lalu tuh banyak banget. Kita nggak ngomong detailnya lah berapa, tapi 400.000. Dan tahun 2022 ini mereka juga mencari sekitar 400.000. Dan tahun 2023 mereka mencari 400.000 lagi juga. Jadi ya banyak gitu ya. Dan tapi kita dengar-dengar juga tahun ini, tahun depan 2022 2023 ini kemungkinan ada program-program baru dan ada kemungkinan perubahan dari Express Entry. Oke, nanti kita akan info lagi kalau kita dapat ini. Tapi sementara ini Atlantic Immigration Program ini boleh dicoba, guys. Dicoba aja. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Semakin cepat kalian apply, semakin cepat juga kalian pindah, ya kan? Semangat. Dan sukses. Oke, terus pantengin channel kita terus. Kalau kalian suka dengan channel kita, subscribe, dan lupa juga share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe again. Bye. Subscribe, like, and comment. Thank you for watching. Bye.